Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kekeringan dan pengaruh terhadap tanaman. Anggota kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Romli dengan NIM akhiran 061. Yang kedua ada Sulfa Vita Mufidah NIM akhiran 071. Ada yang ketiga ada Muhammad Alvin Ardiansyah NIM akhiran 074. Pengertian kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, dalam kurung beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Kekeringan merupakan salah satu faktor lingkungan yang berdampak sangat buruk bagi terhadap pertumbuhan tanaman sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman. Definisi kekeringan. Definisi kekeringan sering dikaitkan dengan sektor yang dipengaruhi oleh kekeringan tersebut sehingga dapat didefinisikan sebagai kekeringan meteorologi, kekeringan hidrologi, sosial, ekonomi, serta kekeringan secara pertanian. Kekeringan secara pertanian. Kekeringan pertanian berhubungan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah atau lengas tanah, sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman pada suatu periode tertentu. Kekeringan ini terjadi setelah terjadinya gejala kekeringan meteorologis. Penyebab kekeringan. Yang pertama adalah curah hujan yang rendah, yang disebabkan oleh perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Rendahnya hujan diakibatkan oleh rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Yang kedua adalah global warming, atau disebut dengan pemanasan global. Penyebab dari timbulnya global warming ini sangat beragam, mulai dari polusi kendaraan, pabrik, hingga penggunaan berbagai zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga adalah minimnya daerah resapan. Alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kondisi dari cadangan air di dalam tanah. Ketika tanah yang mampu menyerap air hujan terus tertutup oleh beton, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk yang berupa bencana kekeringan. Yang keempat adalah letak geografis. Selain minim daerah resapan, kekeringan yang terjadi juga dipengaruhi oleh letak geografis, seperti di Indonesia, yang berada tepat di garis khatulistiwa yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Indonesia secara geografis juga terletak di daerah monsun, yang merupakan fenomena alam di mana sangat sering terjadi perubahan iklim secara ekstrim yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara dari daratan. Dan yang terakhir adalah kerusakan hidrologis. Kerusakan hidrologis ini merupakan kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi oleh sedimen di dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis, dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau. Pengaruh kekeringan terhadap lingkungan. Tanaman adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Saat musim kemarau seperti ini, tanaman akan mati karena tidak ada air yang bisa digunakan sebagai sumber kehidupannya. Mungkin hanya beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup di udara panas seperti pohon jati dan kaktus. Selebihnya, tanaman lain akan menjadi kering dan kemudian mati. Jika tanaman banyak yang mati, maka polusi udara semakin marak, oksigen menjadi terbatas, sehingga makhluk hidup bisa mudah mati. Adapun dampak kekeringan pada tanaman, yaitu menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh subur dan berkembang, terjadinya hambatan dalam proses pertumbuhan, membuat tumbuhan menjadi layu, dan tumbuhan akan mati karena kekeringan. Dampak kekeringan pada tanaman adalah 1. Menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh subur dan berkembang. 2.
terjadinya hambatan dalam proses pertumbuhan. 3. Membuat tumbuhan menjadi layu. 4. Tumbuhan akan mati kekeringan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekeringan. Yang pertama, kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Yang kedua, konsumsi air yang berlebihan pun dapat menyebabkan kekeringan. Hal tersebut disebabkan karena kondisi konsumsi air berlebih tidak diimbangi dengan sumber air yang berlebih pula. Solusinya, berikut ini adalah solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekeringan. 1. Membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. 2. Pembangunan waduk buatan di beberapa daerah. 3. Memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air. 4. Melakukan sosialisasi untuk penghematan air. 5. Reboisasi hutan dan penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. Kesimpulan, apabila kekeringan sudah mengganggu dampak tata kehidupan dan perekonomian masyarakat, maka kekeringan dapat dikatakan sebagai bencana. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Tumbuhan memerlukan air untuk melakukan fotosintesis alias memproduksi makanan. Tanaman mati, maka pasokan oksigen untuk manusia pun akan turut berkurang. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen pada kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.